Kapankah pertolongan Allah akan tiba? Begitu banyak yang selalu menanti dan mengharap pertolongan Allah. Ada yang sabar, ada yang tidak sabar. Ada yang yakin bahwa Allah akan menolong. Ada juga yang ragu-ragu. Ada yang menikmati saat-saat menanti pertolongan Allah. Namun, tidak sedikit yang sengsara. Akan tetapi, bagi orang-orang yang telah mengetahui ilmunya, yakin benar bahwa Allah adalah zat yang sama sekali tidak pernah bohong terhadap apa yang Dia janjikan. Allah adalah zat yang sekali-kali tidak pernah salah perhitungan sedikit pun, juga di atas takdir segalanya dan ketentuannya. Pasti tidak akan meleset, pasti tidak akan mengecewakan. Hanya perkara bentuk ataupun waktunya, Masya Allah, itu sama sekali bukan urusan kita. Bukankah untuk itu Allah Azza wa Jalla telah menebar janji dan jaminannya lewat Al-Quran? Simaklah firman-Nya yang sungguh maha besar ini. Sesungguhnya kami menolong Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi atau hari kiamat. Quran Surat Al-Mu'min ayat 40. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Ada sebuah keluarga yang selalu dirundung ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua suami istri ini ditakdirkan menderita suatu penyakit. Sang suami diuji dengan sakit yang berkepanjangan. Sekali jatuh sakit, dia harus berbaring selama 2 hingga 3 tahun. Istrinya pun ternyata harus mendapat ujian sakit pula. Hal ini kerap kali menimpa keduanya semenjak awal berumah tangga. Akan tetapi, alhamdulillah, keluarga ini benar-benar beriman. Sampai suatu saat sang istri ditakdirkan oleh Allah mengandung. Namun sayang, kehamilannya itu pun merupakan satu batu ujian tersendiri. Ia hamil anggur. Dokter menyarankan agar kandungannya harus segera dibersihkan. Kalau tidak, akan menambah masalah baru lagi kesehatannya. Berapa biayanya? Subhanallah. Untuk membersihkannya saja dibutuhkan biaya tidak kurang dari 400.000 rupiah. Jelas, keluarga yang memang hidup pas-pasan ini tidak mampu menanggung biaya sebesar itu. Keduanya pun hanya bisa menjerit kepada Allah, mengadukan semua ini. Ya Allah, sungguh Engkau maha mengetahui keadaan kami. Engkau mengetahui kami miskin harta. Kini Engkau uji kami dengan kejadian seperti ini. Hanya Engkaulah yang mampu menolong dan melampahkan kesempitan hamba-hambamu, rintihnya. Begitulah karena ketidakmampuannya menyediakan biaya pengobatan. Sang istri hanya bisa berbaring lesu di tempat tidur. Hingga akhirnya turunlah pertolongan dari Allah yang Maha Rahman, yang syariatnya ternyata berupa sakit tipus. Panas-panas sekujur tubuhnya, panas kepalanya, panas perutnya. Akibatnya terjadilah keguguran, dan dokter yang memeriksanya kemudian menyatakan bahwa kandungan kini telah bersih, sehingga tidak perlu lagi diadakan pembersihan kandungan sebagaimana yang telah disarankan tempo hari. Pertolongan Allah memang tidak mesti sebentuk dengan apa yang kita duga dan harapkan. Kita jangan terperdaya oleh setan yang menganggap Allah tidak menolong kita. Padahal pertolongan Allah ternyata sudah datang, hanya karena beda bentuk saja. Allah
pasti sangat memperhatikan keadaan kita jauh lebih besar daripada perhatian kita terhadap diri sendiri. Betapa tidak, karena Dialah yang merancang tubuh kita dengan detail, sedangkan kita tidak tahu apa-apa tentang diri ini. Lantas apalagi yang perlu kita ragukan dalam hidup ini tentang jaminan dan jamuan dari Allah Azza wa Jalla. Hanya orang-orang malang yang ragu-ragu terhadap janji Allah. Padahal keraguan tidak mendatangkan apapun selain mendatangkan kesengsaraan. Yakin ataupun tidak yakin, tetap saja ketentuan Allah akan menimpa kita. Hanya dengan keyakinan yang mantaplah ketentuan Allah akan berubah menjadi ladang nikmat apapun yang terjadi. Akan tetapi, kalau kita hadapi kejadian dalam hidup ini dengan buruk sangka terhadap pertolongan Allah, maka kita sudah sengsara duluan menghadapinya. Bahkan terhalang juga pertolongan Allah itu karena keburuk sangkaan kita terhadapnya. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali mimpi hidup enak tanpa ujian dari Allah. Karena bagaimanapun ujian itu sendiri merupakan konsekuensi logis dari keberimanan kita. Sejauh kita yakin bahwa ujian merupakan suatu jalan bagi diangkatnya derajat keimanan kita, insya Allah semua ini akan menjadi ladang nikmat. Karena tidak bisa diragukan lagi bahwa di ujung segala ujian, karunia pertolongannya siap menyongsong kita.